Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam pagi Ibu. Pagi, Wah, Bu. anak-anak Ibu, sepertinya cerah sekali ya hari ini. Sepertinya semangat-semangat banget nih. Nah, Ibu mau nanya nih, gimana kabar kalian hari ini? Apa ada yang tidak masuk? Baik Bu, Alhamdulillah. Ada nih Ibu yang nggak masuk. Siapa ya, Hana? Si Sarah Bu. Kemarin kata ibunya dia demam. Walah ya ampun, Maria. Kita doakan untuk si Saro ini dan teman-teman kita yang sedang sakit. Semoga bisa diberi kesembuhan dan kita semua yang ada di sini selalu dijaga kesehatannya ya. Apalagi di zaman sekarang ini lagi musim pancaroba nih, jadi harus jaga stamina kita. Nah, jadi seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita mulai dengan hal yang baik-baik, yaitu dengan membaca doa. Untuk Aryadi, tolong pimpin temannya berdoa dulu ya. Baik, Bu. Marilah teman-teman semuanya sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Terima kasih ya, Di. Nah, jadi Sama-sama. gimana nih? Masih pada semangat belajarnya kan? Nah, harusnya semangat sih, karena ini kan masih pagi ya, jadi harus semangat pagi nih. Nah, untuk meningkatkan motivasi kalian belajar pada hari ini, Ibu ada satu quotes yang bisa jadi pemacu kalian, yaitu dari Nelson Mandela, di mana beliau berkata bahwa pendidikan adalah cara yang paling ampuh untuk mengubah dunia. Jadi, kalian ini harus semangat belajar. Kalian ini kan datang ke sekolah buat menuntut ilmu, jadi kalian harus menjaga tuh semangat itu agar kalian kelak menjadi penerus bangsa yang sukses-sukses. Baik Bu. Nah, Siap, Bu. wah, semangat sekali ya kalian. Sepertinya karena udah sangat antusias nih, Ibu akan mulai materinya dulu ya. Sebenarnya Ibu izin menampilkan materi hari ini. Bentar ya. Belum terlihat, Bu. Ya, sebentar ya Riyadi. Sepertinya ada sebuah gangguan di laptop Ibu. Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Belum Bu. Sudah Bu. Nah, sudah terlihat ya. Jadi kita hari ini akan membahas tentang hukum-hukum dasar kimia. Nah, sebelum kita memasuki materi selanjutnya, Ibu mau tanya apa yang kalian ketahui mengenai hukum-hukum dasar kimia? Atau apa saja sih hukum-hukum dasar kimia? Apakah ada yang tahu? Saya Bu. Iya, silakan Hana. Yang saya sempat baca tuh hukum-hukum dasar kimia ada hukum Avogadro sama Lavoisier Bu. Apakah ada yang ingin menambahkan? Saya izin menambahkan, Bu. Silakan Aryadi. Hukum-hukum dasar kimia itu ada 5 setahu saya. Hukum Ya. kekekalan massa atau Lavoisier, hukum perbandingan tetap atau Proust, hukum kelipatan perbandingan yang sering disebut dengan hukum Dalton, hukum perbandingan volume atau Gay-Lussac, dan hipotesis Avogadro. Bu. Ya, betul sekali ya jawabannya. Terima kasih anak-anak. Nah, selanjutnya kita next. Jadi, benar yang dikatakan Aryadi, ada hukum-hukum dasar kimia ini ada 5. Nah, untuk mempelajari materi ini, kita punya tujuan di mana siswa ini dapat menjelaskan dan membuktikan hukum Lavoisier, yaitu kekekalan massa, hukum Proust perbandingan tetap, hukum Dalton perbandingan berganda, hukum Gay-Lussac perbandingan volume, dan yang terakhir adalah hipotesis Avogadro. Di sini, apakah terlihat ini gambar apa, anak-anak? Gambar lilin, Bu. Lilin Bu. Nah, lilin ini salah satu merupakan penerapan hukum-hukum dasar kimia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau lilin dinyalakan ini, kalian tahu kan pasti, apalagi kalau mati lampu nih. Nah, ada yang tahu nggak peristiwa lilin meleleh ini apa? Apa ada yang tahu? Oh, sepertinya masih belum memahami ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, kita ini kan selalu menjumpai perubahan materi. Nah, sebagian dari perubahan bentuk itu disertai terbentuknya zat baru. Dan sebagian lagi hanya berupa perubahan tempat, bentuk, atau wujudnya.
Nah, kedua jenis perubahan itu dapat kita jumpai pada lilin-lilin yang menyala. Nah, lilin ini yang meleleh ini, lilin menyala ini kan pasti akan meleleh. Nah, lilin yang meleleh ini masih tetap dibilang lilin, karena yang berubah itu hanya wujudnya saja. Nah, lilin yang terbakar ini akan menjadi gas dan sejumlah energi, yaitu panas dan juga energi cahaya. Lilin yang menyala ini makin lama akan semakin pendek kan, akan semakin mengecil. Nah, apakah lilin itu hilang? Jawabannya adalah tidak. Lilin ini tidak akan hilang, tetapi berubah menjadi zat-zat yang baru yang berwujud gas, yaitu gas karbon dioksida dan uap air. Nah, apabila seluruh hasil pembakaran ini ditampung dan ditimbang, jadi kan kalian kalau habis mati lampu, lilinnya mengecil akan ada air-airnya ya. Nah, itu apabila ditimbang, niscaya masanya ini sama dengan massa lilin utuh, jadi ditambah dengan massa oksigen yang terpakai pada pembakaran itu. Nah, itu adalah salah satu peristiwa dalam sehari-hari penerapan dari hukum-hukum dasar kimia. Gimana anak-anak? Sudah paham? Paham, Bu. Baik. Kemudian kita lanjut ya. Jadi di sini kita akan membahas 5 poin, yaitu ada hukum kekalahan massa atau Lavoisier, hukum perbandingan tetap atau Proust, hukum kelipatan perbandingan atau Dalton, hukum perbandingan volume atau Gay-Lussac, dan hipotesis Avogadro. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang hukum dasar kimia. Hukum dasar kimia ini adalah hukum yang digunakan untuk mendasari hitungan kimia atau stoikiometri dan hubungan kuantitatif dari reaktan dan produk dalam persamaan kimia. Nah, untuk stoikiometri ini akan Ibu bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi, untuk sementara ini kita bahas hukum-hukum dasarnya dulu ya. Baik anak-anak, untuk pertemuan ini, agar kalian lebih mudah memahami, Ibu akan menayangkan video animasi, jadi silakan kalian tonton dan amati, bila perlu boleh kalian catat.
setelah kalian menonton dan mengamati video yang telah Ibu tayangkan, apakah ada yang belum kalian mengerti dari video tersebut? Tidak ada, Bu. Aryadi, apakah ada pertanyaan? Baik, mengerti, Bu. Alhamdulillah jika kalian paham dan sudah mengerti dari video tersebut ya. Nah, maka sekarang kalian bisa join ke breakout room kelompok masing-masing yang terdiri dari 4 siswa seperti yang telah dibentuk oleh ketua kelas pada awal pertemuan ini. Baiklah, ini kalian bisa scan QR yang ada di sini untuk mengetahui apa aja yang akan kalian diskusikan. QR Silakan apa, kalian Bu? join ke breakout room ya. Sudah, Bu. Hana, kamu kok belum join ke breakout room? Hana? Iya, Bu, maaf, Bu. Tadi saya habis dari kamar mandi. Ya ampun. Nah, kalian ya, kalau misal mau izin kamar mandi, bisa izin ke ibu atau ke ketua kelas kalian. Jangan meninggalkan Zoom ini aja. Emang ya, resikan banget nih kalau kelas online kayak gini. Banyak siswa yang off cam dengan berbagai alasan. Ada yang tidur, ada yang kelas sambil jalan deh. Nah, ibu tahu tuh alasan-alasan itu. Jadi, ibu harap di pertemuan selanjutnya, kalian semua ibu harapkan untuk on cam ya, dan izin jika kalian off cam. Baik, silakan Hana untuk bergabung ke temannya ya di breakout room. Baik, Bu. Hana emang sering, Bu. Oh iya, itu saya juga sering memperhatikan Hana nih. Kamu juga ya, Riyadi, jangan sampai kayak gitu. Enggak kok, Bu. Saya anak baik-baik. Baik. Silakan kalian join ke grupnya masing-masing ya. Oke. Karena sudah pada kembali ke Zoom utama, apakah semuanya sudah selesai? Untuk kelompok 1, perwakilannya Riyadi, apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Untuk kelompok 2, Hana, apakah sudah selesai? Sudah, Bu. 3, 4, 5, apakah sudah selesai? Sepertinya sudah semua ya. Karena semua sudah selesai, maka silakan kelompok pertama untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, untuk kelompok 2, 3, 4, 5, tolong diperhatikan ya. Silakan untuk kelompok 1, siapa yang ingin mempresentasikan perwakilannya? Saya, Bu, ingin mempresentasikan. Baik, untuk Aryadi. Ibu stop share dulu ya. Silakan Aryadi mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan Aryadi untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, Bu. Jadi hasil dari pertanyaan ini yang sudah kami diskusikan bersama-sama. Jadi menurut hukum kekekalan massa, dalam reaksi kimia tidak terjadi perubahan massa. Oleh karena itu, berat O2 yang bereaksi adalah 40 gram dikurang 32 gram. Hasilnya yaitu 8 gram. Jadi, persamaan reaksi di sini yaitu 32 gram Cu direaksikan dengan 8 gram oksigen itu menjadi 40 gram CuO atau tembaga oksida. Segitu, Bu, kira-kira. Ya, untuk selanjutnya, apakah sudah atau masih belum? Sudah, Bu. Sudah. Selanjutnya Coba untuk jawabannya ya, jadi lanjut. selanjutnya yaitu massa hidrogen dibandingkan dengan massa oksigen yaitu jadinya 1:8. Massa hidrogen yang bereaksi yaitu 10 gram. Sehingga perbandingannya 10 gram dibanding massa oksigen sama dengan 1:8. Massa oksigen itu sama dengan 8/1 dikali 10 gram, sama dengan 80 gram. Jadi massa oksigen di sini dihasilkan yaitu 80 gram. Jadi massa air yang dihasilkan 10 gram ditambah 80 gram sama dengan 90 gram. Jadi massa H2O yang didapatkan yaitu 90 gram. Reaksi kimianya yang sudah kami diskusikan yaitu 10 gram H2
ditambah 80 gram oksigen menghasilkan 90 gram H2O atau air. Begitu Bu kira-kira. Baik, terima kasih Aryadi sudah mewakili kelompok 1. Untuk kelompok yang lainnya, apakah jawabannya juga sama? Bagaimana dengan Hana? Apakah juga sama? Kelompok sama Bu kayak kelompok 1 jawabannya. Bagus. Berarti sudah pada paham ya kenapa prosesnya bisa terbentuk seperti itu. Sekarang Ibu memberikan kesempatan untuk kelompok lain. Apakah ada yang ingin bertanya atau adakah hal yang masih kalian bingungkan? Saya udah paham, Bu. Alhamdulillah ya Sudah untuk paham. Aryadi. Alhamdulillah Sudah ya paham, anak-anak Bu. semuanya sudah bisa menjawab dan berdiskusi dengan baik. Dan sepertinya sudah paham semua nih. Jadi Ibu simpulkan bahwa kalian semua ini sudah dapat memahami materi tentang hukum-hukum dasar kimia. Karena sudah tidak ada yang bertanya, Ibu yang akan bertanya ke kalian. Nah, apa yang kalian ketahui tentang hukum Dalton? Ini udah dibahas di video animasi sebelumnya dan di kelompok kalian masing-masing. Ayo, siapa yang bisa jawab apa yang kalian ketahui tentang hukum Dalton? Saya izin menjawab, Bu. Silakan Aryadi. Tentang hukum Dalton itu, jika dua jenis unsur bergabung membentuk lebih dari satu senyawa, dan jika massa-massa salah satu unsur dalam senyawa-senyawa tersebut itu sama atau tetap, sedangkan massa-massa unsur lainnya itu berbeda, maka perbandingan massa unsur lainnya dalam senyawa-senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Seperti itu, Bu. Bagus ya Aryadi. Apakah ada yang ingin menambahkan dari pernyataannya Aryadi tentang hukum Dalton? Saya izin menambahkan, Bu. Silakan Hana. Jadi si Dalton ini melakukan percobaan dengan mereaksikan unsur nitrogen yang masanya diubah-ubah dengan unsur oksigen yang masanya dibuat tetap, Bu. Ya, betul sekali ya semuanya. Mari kita beri applause dulu untuk anak-anak. Kalian bisa menggunakan React yang ada di Zoom untuk applause nih buat kalian berdua yang udah berani. Nah, keren banget sih kalian. Jadi, Ibu senang banget kalau kalian interaktif kayak gini dan nggak terasa nih kita udah ada di penghujung waktu. Nah, jadi Ibu dapat menyimpulkan terkait materi ini, yaitu kita sudah membahas mengenai hukum-hukum dasar kimia, di mana hukum-hukum dasar kimia ini ada 5, yaitu hukum-hukum kekalan massa, hukum perbandingan tetap, hukum perbandingan berganda, hukum perbandingan volume, dan hukum Avogadro. Karena sudah tidak ada yang bertanya, maka Ibu simpulkan semua sudah paham materi hukum-hukum dasar kimia ini. Jadi sekian dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Untuk minggu depan, kita akan mempelajari materi stereokimia, yaitu kelanjutan dari hukum-hukum dasar kimia ini. Jadi kalian bisa belajar dari buku atau searching di internet untuk menjadi bahan pembahasan besok, sehingga kalian harus siap-siap nih, karena minggu depan ini Ibu akan bertanya terkait materi stereokimia. Baiklah anak-anak Ibu yang saya sayangi dan saya banggakan, mungkin kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk menutup pembelajaran, mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama anak-anak.